Nabi Nuh alaihissalam lahir di masa yang penuh dengan kesesatan. Sejak generasi Nabi Adam alaihissalam, manusia hidup dalam satu kesatuan, mengenal Tuhan yang sama, mengikuti ajaran kebenaran. Namun semakin lama, manusia mulai terpecah, mengikuti hawa nafsu dan menjauh dari jalan yang benar. Disinilah Nabi Nuh kecil mulai hidup, di tengah masyarakat yang lebih banyak menyembah berhala daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kitab Tarikh Al-Rusul wal Muluk karya Al-Tabari dan Qisas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir, kisah ini menjadi salah satu cerita peringatan terbesar dalam sejarah Islam. Nabi Nuh alaihissalam tumbuh sebagai anak yang berbeda. Ia dikenal patuh, cerdas, dan memiliki ketenangan yang mendalam. Suatu hari saat Nabi Nuh kecil tengah duduk di bawah pohon besar di tepian desa, ayahnya, Lamik bin Matusyalah, mendekatinya. "Nuh," kata Lamik sambil menepuk bahunya, "kau adalah satu-satunya cahaya di tengah kelamnya dunia ini. Tak banyak lagi orang yang tetap memegang ajaran kakek buyut kita, Nabi Idris alaihissalam." "Ayah," jawab Nabi Nuh lembut, "mengapa mereka memilih berhala? Padahal kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segalanya." Lamik menarik napas panjang. "Setan, nak. Dia tak pernah berhenti memperdaya manusia. Ia membujuk mereka agar menganggap patung-patung itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlahan manusia mulai menyembahnya. Ketika kebaikan dari orang-orang saleh yang mereka hormati seolah berpindah pada patung, mereka melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Nuh alaihissalam mengangguk, meresapi kata-kata ayahnya. Perjalanan hidupnya seakan telah terarah sejak awal untuk memperbaiki apa yang rusak di sekitarnya. Saat Nabi Nuh dewasa, keadaan semakin buruk. Raja Bewaras, penguasa di tanah Persia, terus menyebarkan ajaran sihir dan kekafiran. Di hadapan Nabi Nuh alaihissalam, berbagai kejahatan kerap terjadi, dari mencuri, minum minuman keras, hingga larut dalam hiburan duniawi yang tak mengenal batas. Nuh sering menyendiri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk untuk membangkitkan kembali kesadaran umatnya. Di suatu sore, Nabi Nuh alaihissalam kembali menyaksikan berhala-berhala besar yang diletakkan di pusat desa. Patung-patung dengan nama seperti Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr berdiri megah, dipuja dan dipuja oleh kaum yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berbondong-bondong datang untuk meminta keselamatan, kekayaan, dan kebahagiaan kepada patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung tersebut adalah lambang dari roh-roh orang saleh di masa lalu, seperti yang diceritakan para tetua mereka. Nabi Nuh alaihissalam mendekati sekelompok orang yang sedang berdoa di depan patung Wad, salah satu berhala yang dianggap sebagai pelindung kekuatan. "Saudara-saudaraku," kata Nabi Nuh alaihissalam dengan suara lembut namun penuh wibawa, "apakah kalian tak menyadari bahwa batu ini tak bisa memberi manfaat atau mudarat?" Salah satu pria menoleh menatap Nabi Nuh dengan mata tajam. "Kau tak paham, Nuh," katanya. "Ini adalah lambang kebesaran leluhur kita, orang-orang suci yang melindungi kita dari segala bahaya. Leluhur kalian, manusia seperti kita, mereka telah tiada. Namun Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap ada, melihat dan mendengar kita. Mengapa kalian berpaling darinya?" Nabi Nuh alaihissalam mencoba meyakinkan mereka. Namun orang-orang itu berpaling, meninggalkan Nabi Nuh alaihissalam sendirian. Hatinya pedih melihat kedegilan mereka. Namun keyakinannya pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap kokoh. Kembali ke rumah Nabi Nuh alaihissalam, bertemu ibunya yang juga menyaksikan kegalauan di wajahnya. "Nuh anakku," sang ibu memeluknya, "kau terlihat semakin berat memikul beban ini. Ketahuilah aku selalu mendoakanmu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk." "Aku hanya ingin mereka mengerti, Bu," jawab Nabi Nuh alaihissalam sambil menghela napas. "Mengapa begitu sulit bagi mereka untuk meninggalkan batu-batu yang tak bisa berbicara, tak bisa mendengar? Bukankah Allah telah memberi kita akal untuk memahami siapa yang benar-benar pantas disembah?" Ibu Nuh tersenyum lembut, mengusap punggungnya. "Tidak semua hati semudah itu terbuka untuk kebenaran, nak. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seseorang dengan memberi mereka pilihan untuk menemukan jalan yang benar, dan sebagian dari mereka tersesat karena memilih yang salah." Nabi Nuh alaihissalam menatap ibunya penuh haru lalu berkata, "Mungkin inilah alasannya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memintaku bertahan hingga aku bisa menjadi suara yang mengingatkan mereka." Jauh sebelum Nabi Nuh alaihissalam lahir, di masa Yarid, keturunan Nabi Adam alaihissalam yang ke-10, mulai muncul penyimpangan. Ketika para pemimpin saleh yang terkenal dengan kebaikan dan akhlaknya meninggal, iblis menemukan celah untuk menyesatkan manusia.
Dia mendekati para pengikut orang-orang saleh itu dalam bentuk manusia dan menawarkan solusi untuk mengabadikan ingatan mereka tentang pemimpin-pemimpin ini. Jika kalian membuat patung menyerupai mereka dan meletakkannya di tempat pertemuan kalian, maka kalian akan selalu mengingat kebaikan dan kebijaksanaan mereka, bisik iblis dengan lihai. Orang-orang pun setuju dan membangun patung-patung yang menyerupai Wadan, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Lambat laun, rasa hormat itu berubah menjadi pemujaan. Generasi berikutnya melihat bahwa orang tua mereka memuliakan patung-patung itu tanpa memahami sejarah di baliknya, dan mereka mulai meyakini bahwa patung-patung tersebut adalah dewa-dewa yang memiliki kekuatan besar. Pada usia sekitar 480 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Nuh alaihissalam sebagai nabi dan rasul. Nabi Nuh alaihissalam merasa bangga sekaligus cemas akan tugas yang berat ini. Ia harus menantang keyakinan seluruh kaumnya, melawan kepercayaan yang telah berakar kuat, dan mengajak mereka kembali pada jalan yang benar. Dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh alaihissalam mulai berdakwah secara terang-terangan, berbicara kepada para pemimpin kaumnya, mendatangi mereka satu persatu. Sebuah peristiwa terjadi ketika Nabi Nuh alaihissalam mendatangi para pemimpin kaum di alun-alun desa dan berbicara di depan mereka dengan suara lantang. "Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Janganlah kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kalian menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan kalian. Aku khawatir jika kalian terus melakukan ini, kalian akan tertimpa azab yang pedih." Seorang pemimpin suku dengan tatapan sinis bangkit dari tempat duduknya dan berteriak, "Kau siapa, Nuh, sehingga kau merasa layak untuk menggurui kami? Kami telah mengikuti ajaran leluhur kami sejak lama. Jangan berpura-pura lebih suci dariku." Nabi Nuh alaihissalam tak gentar. Ia mendekati pria itu dan berkata dengan suara lembut namun tegas, "Aku hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Bukankah kita diciptakan olehnya? Mengapa kita menyembah sesuatu yang kita buat sendiri dengan tangan kita?" Namun pria itu menatap Nabi Nuh alaihissalam dengan kebencian. "Kami tak akan mendengarkan kata-katamu, Nuh. Jika engkau terus mengganggu, maka kami tak akan segan menghukummu." Nabi Nuh alaihissalam menarik napas dalam-dalam. "Aku hanya ingin kebaikan bagi kalian. Tugas ini adalah perintah dari Tuhan yang menciptakan kita semua. Jangan berpaling saudara-saudaraku sebelum penyesalan datang." Sahabat umat muslim, sebelum melanjutkan kisahnya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi ketiga sesudah Nabi Adam, Nabi Syits, dan Nabi Idris, dan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Ayahnya adalah Lamik bin Metushaleh bin Idris. Beberapa tahun dari kematian Nabi Adam alaihissalam, banyak hal berubah di muka bumi. Dan bertepatan dengan fitrah manusia itu sendiri, terjadilah kealpaan terhadap wasiat Nabi Adam alaihissalam. Kesalahan yang dahulu kembali berulang. Seperti mana ketika Nabi Adam dan Hawa melupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi pohon di dalam surga. Seperti itulah manusia melupakan ajaran ilahi yang dilangsungkan di muka bumi selepas turun dari surga. Sebelum lahirnya kaum Nabi Nuh, telah hidup 5 orang saleh dari datuk-datuk kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka hidup selama beberapa zaman kemudian mereka wafat. Nama-nama mereka adalah Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad. Dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasra." Surah Nuh ayat 23. Setelah kematian mereka, orang-orang membuat patung-patung dari mereka dalam rangka menghormati mereka dan sebagai peringatan terhadap mereka. Kemudian berlalulah waktu, lalu orang-orang yang memahat patung itu mati. Lalu datanglah anak-anak mereka, kemudian anak-anak itu mati, dan datanglah cucu-cucu mereka. Kemudian timbullah berbagai dongeng dan khurafat yang membelenggu akal manusia, di mana disebutkan bahwa patung-patung itu memiliki kekuatan khusus. Dalam situasi seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh untuk membawa ajaran ilahi kepada kaumnya. Nabi Nuh adalah seorang hamba yang akalnya tidak terpengaruh oleh keadaan sekeliling yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memilih hambanya Nuh dan mengutusnya di tengah-tengah kaumnya. Dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya. "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya." Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia."
maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Surah Al-Mu'minun ayat 23. Nabi Nuh menjelaskan kepada kaumnya bahwa mustahil terdapat selain Allah yang Maha Esa sebagai pencipta. Ia memberikan pengertian kepada mereka bahwa dunia telah lama menipu mereka dan telah tiba waktunya untuk menghentikan tipuan ini. Nuh menyampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan manusia. Dia telah menciptakan mereka, memberi mereka rezeki, dan menganugerahi akal dan tubuh yang sehat kepada mereka. Manusia mendengarkan dakwahnya dengan penuh nikmat. Dakwah Nabi Nuh cukup menggoncangkan jiwa mereka di kala itu. Nabi Nuh menarik perhatian kaumnya agar melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa langit dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang menghiasinya, bumi dengan kekayaan yang ada di atas dan di bawahnya. Itu menjadi bukti dan tanda nyata akan adanya keesaan Tuhan yang harus disembah dan bukan berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Di samping itu, Nabi Nuh juga memberitakan kepada mereka bahwa akan ada ganjaran yang akan diterima oleh manusia atas segala amalannya di dunia, yaitu syurga. Bagi amalan kebajikan dan neraka, bagi segala pelanggaran terhadap perintah agama yang berupa kemungkaran dan kemaksiatan. Nabi Nuh yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat yang patut dimiliki oleh seorang nabi, fasih dan tegas dalam kata-katanya, bijaksana dan sabar dalam tindak tanduknya, melaksanakan tugas risalahnya kepada kaumnya. Akan tetapi walaupun Nabi Nuh telah berusaha sekuat tenaganya berdakwah kepada kaumnya, ternyata hanya sedikit sekali dari kaumnya yang dapat menerima dakwahnya dan mengikuti ajakannya, yang menurut sementara riwayat tidak melebihi bilangan 100 orang. Mereka pun terdiri dari orang-orang yang miskin berkedudukan sosial lemah, sedangkan orang yang kaya raya berkedudukan tinggi dan terpandang dalam masyarakat, yang merupakan pembesar-pembesar dan penguasa-penguasa tetap membangkang, tidak mempercayai Nabi Nuh, mengingkari dakwahnya, dan tidak merelakan melepas agamanya dan kepercayaan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Bahkan mereka berusaha dengan mengadakan persekongkolan hendak melumpuhkan dan menggagalkan usaha dakwah Nabi Nuh. Berkata mereka kepada Nabi Nuh, "Bukankah engkau hanya seorang daripada kami dan tidak berbeda daripada kami sebagai manusia biasa? Jikalau betul Allah akan mengutuskan seorang rasul yang membawa perintahnya, niscaya Ia akan mengutuskan seorang malaikat yang patut kami dengarkan kata-katanya dan kami ikuti ajakannya, dan bukan manusia biasa seperti engkau. Hanya dapat diikuti orang-orang rendah kedudukan sosialnya seperti para buruh petani, orang-orang yang tidak berpenghasilan, yang bagi kami mereka seperti sampah masyarakat. Pengikut-pengikutmu itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai daya pikiran dan ketajaman otak. Mereka mengikutimu secara buta tuli, tanpa memikirkan dan menimbangkan secara benar atau tidaknya dakwah dan ajakanmu itu. Coba agama yang engkau bawa dan ajaran-ajaran yang engkau dakwahkan kepada kami, itu betul-betul benar, niscaya kamilah lebih dulu mengikutimu, dan bukannya orang-orang yang mengemis pengikut-pengikutmu itu. Kami sebagai pemuka-pemuka masyarakat yang pandai berpikir, memiliki kecerdasan otak, dan pandangan yang luas dan yang dipandang masyarakat sebagai pemimpin-pemimpinnya, tidaklah mudah kami menerima ajakanmu dan dakwahmu. Engkau tidak mempunyai kelebihan di atas kami tentang soal-soal kemasyarakatan dan pergaulan hidup. Kami jauh lebih pandai dan lebih mengetahui daripadamu tentang hal itu semuanya. Anggapan kami terhadapmu tidak lain dan tidak bukan bahwa engkau adalah pendusta belaka." Nabi Nuh berkata menjawab ejekan dan olok-olokan kaumnya, "Apakah engkau mengira bahwa aku dapat memaksa kamu mengikuti ajaranku? Atau mengira bahwa aku mempunyai kekuasaan untuk menjadikan kamu orang-orang yang beriman? Jika kamu tetap menolak ajakanku dan tetap membuta tuli terhadap bukti-bukti kebenaran dakwahku dan tetap mempertahankan pendirianmu yang sesat, yang diilhamkan oleh kesombongan dan kecongkakan karena kedudukan dan harta benda yang kamu miliki. Aku hanya seorang manusia yang mendapat amanah dan diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya kepadamu. Jika kamu tetap berkeras kepala dan tidak mau kembali ke jalan yang benar dan menerima agama Allah yang diutuskannya kepadaku, maka terserahlah kepada Allah untuk menentukan hukumannya dan ganjarannya terhadapmu. Aku hanya pesuruh dan rasulnya yang diperintahkan untuk menyampaikan amanahnya
kepada hamba-hambanya. Allah lah yang berkuasa memberi hidayah kepadamu dan mengampuni dosamu atau menurunkan azab dan siksaannya di atas kamu sekalian, jika Ia kehendaki. Dialah pula yang berkuasa menurunkan siksa dan azabnya di dunia, atau menangguhkannya sampai hari selanjutnya. Dialah Tuhan pencipta alam semesta ini, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Lalu kaum Nabi Nuh mengemukakan syarat dengan berkata, "Wahai Nuh, jika engkau menghendaki kami mengikutimu dan memberi sokongan dan semangat kepada kamu dan kepada agama yang engkau bawa, maka jauhkanlah para pengikutmu yang terdiri dari orang-orang petani, buruh, dan hamba-hamba sahaya itu. Usirlah mereka dari pergaulanmu, karena kami tidak dapat bergaul dengan mereka. Duduk berdampingan dengan mereka, mengikut cara hidup mereka, dan bergabung dengan mereka dalam suatu agama dan kepercayaan. Dan bagaimana kami dapat menerima satu agama yang menyamaratakan para bangsawan dengan orang awam, penguasa dan pembesar dengan buruh-buruhnya, dan orang kaya yang berkedudukan dengan orang yang miskin dan lemah?" Nabi Nuh menolak persyaratan kaumnya dan berkata, "Risalah dan agama yang aku bawa adalah untuk semua orang tiada pengecualian, yang pandai maupun yang bodoh, yang kaya maupun miskin, majikan ataupun buruh, di antara penguasa dan rakyat biasa. Semuanya mempunyai kedudukan dan tempat yang sama terhadap agama dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata, aku memenuhi persyaratanmu dan meluluskan keinginanmu, menyingkirkan para pengikutku yang setia itu, maka siapakah yang dapat kuharapkan akan meneruskan dakwahku kepada orang lain? Dan bagaimana aku sampai hati menjauhkan daripadaku orang-orang yang telah beriman dan menerima dakwahku dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dikala kamu menolaknya serta mengingkarinya. Orang-orang yang telah membantuku dalam tugasku dikala kamu menghalangi usahaku dan merintangi dakwahku. Dan bagaimanakah aku dapat mempertanggungjawabkan tindakan pengusiranku kepada mereka dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mereka mengadu bahwa aku telah membalas kesetiaan dan ketaatan mereka dengan sebaliknya, semata-mata untuk memenuhi permintaanmu dan tunduk kepada persyaratanmu yang tidak wajar dan tidak dapat diterima oleh akal dan pikiran yang sehat. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang bodoh dan tidak berpikiran sehat." Pada akhirnya, karena merasa tidak berdaya lagi mengingkari kebenaran kata-kata Nabi Nuh dan merasa kehabisan alasan dan hujatan untuk melanjutkan dialog dengan beliau, maka berkatalah mereka, "Wahai Nabi Nuh, kita telah banyak bermusyawarah dan berdebat, dan cukup berdialog serta mendengar dakwahmu yang sudah menjemukan itu. Kami tetap tidak akan mengikutimu dan tidak akan sesekali melepaskan kepercayaan dan adat istiadat kami, sehingga tidak ada gunanya lagi engkau mengulang-ulangi dakwah dan ajakanmu dan bersitegang lidah dengan kami. Datangkanlah apa yang engkau benar-benar orang yang menepati janji dan kata-katanya, karena kami masih tetap belum mempercayaimu dan tetap meragukan dakwahmu." Nabi Nuh berputus asa dari kaumnya. Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun, berdakwah menyampaikan risalah Tuhan. Nabi Nuh mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat dan gelap ke jalan yang benar dan terang. Mengajari mereka hukum-hukum syariat dan agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Mengangkat derajat manusia yang tertindas dan lemah ke tingkat yang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Nabi Nuh